kemungkinan sedang dipersiapkan untuk pemeriksaan dijadwalkan di minggu depan. Itu ya antara hari Selasa atau hari Rabu. Dan ini kemungkinan akan diambil tindakan yang patut dilakukan oleh tim penyidik. Dalam hal ini karena ini melakukan terkait dengan illegal access, kemungkinan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ini adanya penyitaan akun milik terlapor. Jadi kami mohon kepada tim penyidik, tim cyber agar dapat dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan ini. Jangan dapat dilakukan permintaan penundaan lagi yang sudah dilakukan oleh tim seperti kemarin ini. Jadi sehingga terhambat di tingkat penyidikan ini. Jadi kami memohon dari dari pelapor, dari doktif ini yang merasa telah dirugikan lah dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh SS ini untuk dilakukan segera secepatnya. Kami meminta kepada tim penyidik untuk dilakukan pemanggilan dan dilakukan penyitaan akun milik dari terlapor. Itu aja. Jadi untuk sementara itu. Nah yang kedua, terkait laporan kami yang ada di Polres Jakarta Timur terkait dengan saudari terlapor juga, saudari SS. Setelah dilakukan pemanggilan terhadap saksi dari terlapor, yaitu saudara Panda dan saya lupa satu lagi, dan kini tinggal menunggu kedatangan dari pihak terlapor yaitu SS untuk memberikan keterangannya di depan penyidik Polres Jakarta Timur terkait dengan kejadian waktu penyebaran fitnah di kejadian di Ayam Suwarti. Fitnah itu ya, aja. penyebaran fitnah. Penyebaran fitnah yang dilakukan melalui media sosial, sehingga tim penyidik ini sampai detik ini sama sekali belum bisa mendapatkan keterangan dari pihak SS terlapor maupun seperti yang ada saksi juga yang perlu dimintakan itu ya saudari RG yang kemungkinan fitnahnya itu didapat dari saudari RG. Dan sampai detik ini fitnah tersebut masih terus berkeliaran dan tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi kita kasih panggung ya. Iya. Kita kasih panggung, kita laporkan, silakan berikan bukti-buktinya di depan penyidik. Tapi kenapa kalian tidak pernah mau datang? Kenapa kalian tidak pernah bisa untuk menunjukkan buktinya? Karena itu semua fitnah, itu semua giringan opini framing yang sampai saat ini masih kalian gunakan. Dan untuk FS, laporan FS? Ya, hari ini saya dapat konfirmasi dari tim penyidik tim Polres Jakarta Pusat. Telah dilayangkan surat panggilan yang dijadwalkan hari ini, siang ini, bahwa FS ini ditunggu kedatangannya oleh tim penyidik tim Polres Jakarta Pusat jam 2 siang. Ya. Jadi untuk memberikan klarifikasi tentang perbuatan fitnah beliau kepada klien kami Doktif. Jadi kami mohon kepada FS, saudari FS yang telah membuat fitnah di media sosial yang sangat merugikan klien kami Doktif, mohon untuk hadir sebagai masyarakat yang taat hukum, apalagi FS juga mengerti, yang kita anggap mengerti hukum. Kami mohon. Meskipun cuma lulusan paket C, SD, tapi Doktif yakin kamu ngerti soal hukum. Kami mohon untuk hadir panggilan tim penyidik dari Polres Jakarta Pusat. Kemarin sempat juga dikatakan bahwa yang kirim surat adalah kurir. Betul. Padahal itu adalah kanit ya dari penyidik Polres Jakarta Pusat. Dan kebetulan memang diantarkan langsung oleh tim jadi bukan penyidik. Kurir, tapi dia mengatakan bahwa yang mengantarkan tuh hanya kurir semata, padahal itu adalah kanit ya, kanit yang langsung mengantarkan. Kenapa? Karena kasusnya FS ini juga sudah menjadi atensi ya. Betul. Karena dia memberikan statement halusinasi atau hoax bahwa laporannya Doktif itu yang nggak jalan dan tidak pernah ada surat panggilan. Seperti itu. Jadi akhirnya otomatis karena juga penyidiknya juga gedek juga ya dengan berbagai macam hoax yang dilontarkan oleh saudara FS ini. Termasuk salah satunya adalah pelaporan DRL yang bukan atas nama Doktif. Ya, itu jelas banget yang melaporkan adalah Doktif. Tapi dia melemparkan hoax bahwa itu bukan Doktif. Jadi untuk FS, ya alias Nepos, sudahlah berhenti. Ya udah capek masyarakat Indonesia tuh gak ada yang dengerin kamu.
Ya udah nggak ada yang dengerin mulutnya kamu tuh nggak ada ya. Sekarang dokter kasih panggung, kamu hadapi yang namanya penyidik, berikan bukti-bukti bahwa dokter pernah memeras owner atau yang dia katakan kalau nggak memberikan uang sejumlah nominal tertentu maka dokter akan menjelekkan produknya. Itu semua buktikan. Dan begitupun kepada si Intan ya atau Miss Gosip juga begitu. Ya kan? Betul, Dia betul. bilang bahwa dokter menjual produk yang berbahaya. Itu namanya SPKT buka 24 jam. 7 kali 24 jam laporkan. Bahkan di sini dia ada Pak BPI juga. Ya kan kalau misalnya dokter juga menjual produk yang berbahaya, pasti beliau juga meminta sama ya Pak Eko ya. Sama laporkan dong dokter. Jangan cuma cuap-cuap doang di medsos. Ya, jadi kepada ex napi ya Intan, ya kamu napi dari apa kasus sama ya, kasusnya sama. Undang-undang ITE juga. Jadi dia menganggap mungkin sudah biasa kali lakukan. Dan untuk kasus yang sama kalau kali ini dokter melaporkan Intan itu Miss Gosip itu atas Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan fitnah. Fitnah, betul. Jadi lebih berat ya. Bang Caca ya lebih berat. Jadi ini ancamannya 3 tahun plus 9 bulan. Dan ini berulang. Jadi dipastikan hukumannya pasti lebih berat karena tindak pidana berulang ya. Ada pertimbangan untuk pelaku tindak pidana yang Berulang ya. Jadi ya sudah kamu laporkan aja. Kamu punya bukti katanya laporkan ke SPKT dokter menjual produk berbahaya. Ya, oke. Sip. Thank you ya. Oke guys ya. Bang, Apa? ketinggalan. Apa? Belum sih. Yuk. Aduh sebenarnya sih nggak penting banget itu orang. Masih Gimana dengerin nih? aja tuh ex napi. Pokoknya intinya gini, kalau untuk Miss Gosip saya bilang, Anda sebagai Numpang orang bansos Anda dia sebagai sama orang Aceh, dibiayain sama Nepal. tolong jangan memalukan dengan pernyataan-pernyataan yang bohong. Oh, sesama orang Aceh nih ya. Sesama orang Aceh. Jadi Anda memperlakukan orang Aceh itu dianggap sebagai, jadi Anda telah menjelekkan nama baik orang Aceh yang memberikan pernyataan tanpa adanya bukti yang kuat. Sehingga saya mohon kepada Miss Gosip, sekali lagi, tolong kalau memberikan pernyataan harus disertakan dengan bukti yang kuat. Sehingga tidak akan menjerumuskan Anda sendiri ke depannya. Intinya seperti itu aja. Oke? Yang terbaru dia memberikan pernyataan yang lucu. Dia bilang bahwa dokter melakukan KDRT terhadap pasangan dokter. Itu lucu banget itu. KDRT tuh mana laporan KDRT-nya gitu ya. Gimana Bang Caca coba? Aduh, sampai kita semua ini orang dapat dari mana sih orang gitu itu ya. Bisa bilang mengatakan KDRT, dokter melakukan KDRT. Mukul kucing aja kita nggak pernah. Jadi Gitu tolong loh. intinya kalau ingin memberikan informasi yang benar, tolong buktikan. Jangan hanya berdasarkan omongan-omongan liar sehingga Dia modalnya chat GPT gitu kan modal dia Oke. modal Google searching. Itu aja. Nggak jelas ya. Ya, udah ya. Kan katanya mau dilaporin dokter udah. Sudah dilaporkan. Jadi mungkin minggu depan panggilan dokter ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Ya. Laporannya apa mungkin, Mbak? Dugaan. Pencemaran nama baik dan fitnah. Karena dia bilang bahwa dokter menjual produk yang berbahaya kan. Dan laporannya nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Jadi pidana berulang. Dia pidana berulang. Jadi dokter pengennya sih dia bisa dipidana setidaknya masuk penjara 4 tahun lah ya. Kan kemarin ancaman cuma hukuman. sebulan. Ya kan kemarin cuma sebulan. Ini kan ancamannya 3 tahun. 3 tahun sampai 4 Nah tahun. kalau sepertiga berarti kan kurang lebih 4 tahun. Betul. Ya, jadi kita minta nanti kalau bisa hakimnya 4 tahun aja deh ketoknya gitu ya. Supaya dia nggak mengulang-ulangi bolak-balik di media seperti itu ya. Dok, kan bisnis juga mau laporin dokter. Nggak ngomong tok mana sampai kapan. Katanya dari kemarin bilangnya setelah lebaran. Mana nggak ada, udah. Masih ada yang percaya sih kalian ini memalukan orang Aceh aja ya. Masih ada yang percaya. Heran dong, masih ada yang percaya sama Nepos juga. Berarti nggak gentar ya, Dok, walaupun Ngapain? Laporin aja, orang nggak bakalan diterima juga laporannya. Orang semua itu hoax, fitnah semua. Silakan aja ditunggu. Bahkan cuma menunggu kata donasi dari masyarakat Rp1.000 ditunggu. Ya jadi silakan buat kalian yang merasa mendukung Miss Gosip, tolonglah didonasiin lah, kasihan dia ya. Silakan. Karena dia punya 5 orang anak ya. Jadi dia lagi kesulitan juga. Jadi dia punya 5 orang anak. Ya sudah dibantu aja silakan kita ya. Rp1.000 doang kan? Oke. Mungkin Bang Caca mau Itu cukup. donasi, ikut donasi ke Miss Gosip boleh. Soalnya dokter sudah donasi sih 100.100. Siap. Ya, oke ya. Gak ada, nggak usah, nggak penting, orang-orang itu nggak penting, pansos aja. Oke. Oke. terima kasih. Oke.